Saudara, Anda masih bersama dengan Ita TV yang akan menyajikan berita-berita terbaru seputar Barito Utara. Saudara, pemerintah Kabupaten Barito Utara sudah upayakan 85% listrik di daerah Barito Utara. Tinggal 19 desa saja lagi. Pada tahun 2023 sudah berjalan pemasangan jaringan di 9 desa. Dan tinggal 10 desa lagi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kedepannya seluruh desa di Barito Utara sudah dialiri jaringan listrik, ujar Bupati Barito Utara Haji Nadalsa kepada awak media pada acara pencanangan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama di Desa Hajah pada Kamis 10. Usai acara tersebut, awak media mencoba menanyakan langsung kepada Bupati Barito Utara Haji Nadalsa masalah pemasangan jaringan listrik UP2K di 2 kecamatan dengan 9 desanya pada tahun 2023 ini. Menurut Nadalsa, memang beban bagi pemerintah daerah dan dia pribadi sebagai bupati. Tuntutan masyarakat yang bukan kebijakan dan wewenang pemerintah Kabupaten Barito Utara atau pemerintah adalah merupakan sebuah beban. Misalnya seperti jaringan signal juga listrik, itu semua adalah kebijakan pusat, bukan kebijakan pemerintah Barito Utara, ujarnya. Pemerintah daerah hanya punya kewajiban mengusulkan dan menekan supaya mempercepat proses pemasangan jaringan tersebut. Kita ada mengusulkan pemasangan jaringan listrik untuk PLN dan UPI 2K yang dilanjutkan untuk 2 kecamatan lagi, Pak. Yang kita tahu 2 kecamatan. Apakah terrealisasi untuk tahun 2023 ini, Pak, untuk 9 desa yang ada di 2 kecamatan itu, Pak? Ya, jadi begini, memang beban dari pemerintah Kabupaten Barito Utara, khususnya saya selaku bupati, tuntutan masyarakat yang bukan kebijakan kita itu adalah beban bagi kami. Kenapa saya bilang begitu? Seperti sinyal, ya, listrik itu adalah kebijakan pusat, bukan kebijakan hanya pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara. Tetapi kewajiban pemerintah mengusulkan dan menekan PLN supaya mempercepat jaringan-jaringan yang ada yang kita masih belum teraliri listrik, kita akan mengusulkan terus. Dan alhamdulillah tahun 2022 kemarin kita mengusulkan 9 desa dan tahun ini sudah direalisasi. Kenapa? Dari PLN pun ada syarat juga, kita harus membuat jalan dan lain sebagainya untuk mereka masang jaringan. Jadi saya mohon pada masyarakat agar bersabar, karena pemerintah daerah setiap tahun mengupayakan. Kita dari 93 desa, 10 kelurahan, udah hampir 85%. Tinggal 19 desa kalau tidak salah yang masih belum teraliri listrik. Insya Allah 2023 ini 9 desa dan 2024 nanti kekurangan 10 desa. Dan 2024 semua sudah teraliri listrik. Kenapa? Kita Barito Utara adalah salah satu pemasok listrik untuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Nah, sangat tidak mungkin kalau nanti di Barito Utara sendiri, istilahnya banyak kampung-kampung yang tidak teraliri listrik, ada desa-desa yang tidak teraliri. Ditambahkan Bupati Nadalsa, dia kecewa dengan reses yang dilaksanakan oleh anggota DPR RI Komisi 7 Willy M. Yosep di DPRD Barito Utara beberapa waktu lalu. Menurut Nadalsa, apa yang disepakati dan ditandatangani pada hasil reses tersebut adalah usulan pemerintah Barito Utara tahun 2022, bukan hasil reses pada hari itu. Terus mengenai reses, mohon maaf dari anggota DPR RI, dari Komisi 7, Pak Willy M. Yosep kemarin mengadakan RDP di DPRD Kabupaten Barito Utara. Dan saya selaku bupati agak kecewa sedikit atas pernyataannya.
terang saja. Kenapa? Apa yang ditandatangani, apa yang disepakati itu adalah usulan pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2022, bukan hasil reses pada hari itu. Tidak mungkin. Kemarin mereka tanda tangan hasil resesnya, hari ini sudah ada pembangunan, tidak mungkin. Dan ini sudah berjalan, yang 9 desa itu sudah berjalan, sudah vendor-vendor sudah masang tiang listrik. Kenapa di situ ada pernyataan bahwa atas kesepakatan itu bahwa reses kemarin bahwa di Barito Utara dialiri listrik untuk 9 desa, padahal itu usulan pemerintah daerah tahun 2000. Nah itu yang saya kecewa. Jadi jangan istilahnya, maksud saya kalau reses cari inovasi-inovasi apa yang untuk membantu pemerintah daerah, bukan istilahnya mendorong yang sudah ada, seperti misalnya kelangkaan LPG. Apa tindakan dari DPR RI khususnya Komisi 7 yang membidangi itu? Jadi cari jalan keluarnya. Kalau hanya dengan operasi pasar, kita juga operasi pasar terus. Nah, jadi maksud saya kalau reses itu cari inovasi yang bisa membantu pemerintah daerah untuk bagaimana istilahnya ketidakmampuan dari pemerintah daerah ini ditopang dan didorong oleh pusat untuk bisa istilahnya seperti kelangkaan LPG. Dengan kedatangan mereka, oh ini kebijakannya sehingga nanti tidak langka lagi LPG. Kalau seperti apa yang sudah diprogram oleh pemerintah daerah, itu yang disepakati dalam reses, saya rasa itu membuat kekecewaan pemerintah daerah. Nah, nanti namanya saja seolah-olah dengan hasil reses mereka itu yang terjadi, padahal itu adalah yang sudah berjalan. Nah ini ya yang saya agak kecewa sedikit. Ini maksud saya misalnya LPG tekan Pertamina, ya apa istilah pangkalan-pangkalan yang istilahnya bisa jual ke lain, bisa jual mahal, diberhentikan, diganti, suruh perusda atau apa, dapat izin dan nah itu yang sebenarnya jangan istilahnya apa program pemerintah daerah yang ada itu yang istilahnya diikuti, itu yang dibuat kesepakatan. Iya, menumpang. Nah itu ya oke. Mungkin tolong teman-teman wartawan bisa istilahnya mengkualifikasi film ini supaya masyarakat khususnya Kabupaten Barito Utara tahu pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara tidak diam untuk melihat kelangkaan LPG maupun kelangkaan kelistrikan yang ada di Kabupaten. Dari Muara Teweh, Barito Utara, Ahmad Pauci, Dayak TV mengabarkan.